Sudah terlihat Pak, Ibu? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa melaksanakan sidang skripsi hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Dori Lukman Hakim MPD dan Ibu Dr. Kiki Nia Sania Effendi SPD MPD yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang skripsi saya hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari gaya berpikir siswa SMP. Dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Indri Nur Aini MPD dan Ibu Atin Warni MPD. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian ini adalah karena pentingnya pembelajaran matematika, ada salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan komunikasi matematis. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa dalam pembelajaran matematika terdapat 5 tujuan yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satunya adalah kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemudian, di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi matematis masih cenderung rendah. Hal ini berdasarkan dari pendahuluan yang saya lakukan di salah satu SMP di Kerawang. Kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan dan mengkomunikasikan kembali gagasannya. Dan setiap siswa memiliki pemikiran yang berbeda-beda untuk menyampaikan informasi yang telah diperoleh. Oleh karena itu, sebaiknya guru mengetahui gaya berpikir setiap siswa yang dominan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran dan siswa dapat memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, karena luasnya permasalahan, maka penelitian ini dibatasi dengan pembatasan masalah, analisis kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan gaya berpikir dan siswa SMP kelas 9. Kemudian untuk rumusan masalah, bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya berpikir siswa SMP. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya berpikir siswa SMP. Kemudian definisi operasional. Untuk definisi operasional kemampuan komunikasi merupakan kemampuan membaca atau menulis baik dalam bahasa ataupun simbol. Untuk metodologi penelitian di penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan subjek yang diambil adalah 4 siswa. Kemudian untuk instrumen penelitian dan teknik analisis data, peneliti menggunakan instrumen penelitian yaitu tes kemampuan komunikasi matematis, angket gaya berpikir, wawancara tidak terstruktur. Kemudian untuk pengumpulan datanya, peneliti memberikan instrumen tes melalui WhatsApp dan Edmodo, kemudian memberikan angket melalui Google Form, kemudian melakukan wawancara melalui voice note WhatsApp. Untuk analisis data, peneliti menggunakan prosedur Marsh dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian, subjek nomor 1 telah mencapai indikator kemampuan komunikasi yaitu mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri, kemudian menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan, kemudian membaca dengan pemahaman suatu komunikasi matematika tertulis. Untuk subjek 2 telah mencapai indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu
menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan, kemudian membaca dengan permasalahan suatu komunikasi matematika tertulis, dan mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematik. Untuk subjek 3, telah mencapai indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika ke dalam bahasa sendiri, kemudian menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan. Untuk subjek 4 telah mencapai indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika ke dalam bahasa sendiri, kemudian menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan dan tulisan, dan membuat konjektur, menyusun argumen, dan merumuskan definisi dan generalisasi. Selanjutnya untuk kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa dengan gaya berpikir sekuensial konkret atau SK telah memenuhi 3 indikator. Kemudian untuk siswa dengan gaya berpikir sekuensial abstrak telah memenuhi 3 indikator, dan siswa yang gaya berpikir acak konkret telah memenuhi 2 indikator, dan siswa yang bergaya berpikir acak abstrak yaitu 2 indikator. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu, Bapak. Iya, Bu. Saya berpikir. Iya, Bu. Satu. Karena saya mengambil dari situ, Bu, dari bahan yang pas saya PLP, kemudian saya baca ulang dan saya masukkan ke dalam sini. Tapi saya mempelajarinya yang 2006 ini, Bu. Ya, Bu. Nah. Ya, Bu. Jadi 2013 ya, Bu. Yang Permendiknas nomor 22 tahun 2006 itu, Bu. Kalau untuk soalnya saya sudah menggunakan 2013, Bu, untuk instrumen soal tesnya. Ya, Bu. Ya, siap, Bu. Baik, Bu. Saya berpikir, Bu. Baik, Bu, saya jelaskan. Ya, Bu. Baik, saya jelaskan ya, Bu. Jadi karena pentingnya komunikasi matematis ini dalam pembelajaran matematika disebutkan oleh Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa dalam pembelajaran matematika terdapat 5 tujuan yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satunya adalah kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, atau diagram atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. Nah, karena pentingnya kemampuan komunikasi tersebut, saya melakukan studi pendahuluan di salah satu SMP di Kerawang.
hasil yang saya dapat menunjukkan bahwa 93% siswa masih mengalami kesulitan dalam komunikasi matematis, sehingga kemampuan komunikasi matematisnya tergolong rendah. Dan ada Ibu di studi pendahuluan yang dilakukan Firdaus dan Aini 2019. Oh iya. Iya Bu, kalau dalam PPT saya tuliskan, tapi di sini tidak tertulis, maaf Bu. Komunikasi matematis. Ya, iya Bu. Ya. Nah, terlihat dari siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami permasalahannya Bu. Kemudian untuk mengkomunikasikan kembalinya, itu juga masih mengalami beberapa kesulitan ke dalam bentuk model matematika. Maksudnya bagaimana Bu? Kan saya jadi gini Bu, kan mereka hasil instrumennya kan saya analisis Bu. Kebanyakan mereka tuh pada indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih terdapat beberapa yang belum mencapai indikator tersebut Ibu. Ya baik Bu. Baik Bu. Ya Bu. Ya Bu. Materi statistika Ibu. Baik Bu, baik Bu. Ya, baik Bu. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Baik Bu. Nah, kan karena siswa tadi berbeda-beda dalam pola pikirnya untuk menyampaikan informasi tersebut, nah di sini diperkuat oleh teori Dwi Rahayu dan Firdausi 2016 bahwa perbedaan cara siswa dalam menyerap dan informasi dan mengatur informasi antar siswa yang satu dengan lainnya disebut gaya berpikir. Nah, kemudian juga diperkuat oleh penelitian Maulidia 2018 menyatakan bahwa simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir pada umumnya berupa kata-kata atau bahasa. Karena itu, sering dikemukakan bahwa bahasa dan berpikir mempunyai kaitan yang erat. Sehingga saya mengambil analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya berpikir siswa SMP Bu. Ada 4 Bu. Ada sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, dan acak abstrak. Untuk pengambilan subjek, pertama saya iya Bu. Jadi untuk pengambilan subjek, pertama saya izin dulu ke sekolah untuk melakukan penelitian. Setelah diizinkan, saya memberikan instrumen tes komunikasi matematis yang saya bagikan lewat WhatsApp. Kemudian nanti siswa membalas pesan saya dengan beberapa
ke satu kelas Bu, tapi yang mengirimkan izin mengecek di laptop ya Bu. Saya record lewat aplikasi lain Bu. Soalnya nanti kalau Zoom takut nge-lag Bu. Saya izin untuk membuka filenya ya Bu, untuk mengambil datanya. Iya, siap Bu. Mohon ditunggu Ibu. Memberikan ke 20 siswa Bu. Ke 20 siswa. Iya Bu. Jadi saya kirim ke satu kelas. Ya, saya kirim ke satu kelas, akan tetapi yang jadi yang membalas jawaban tersebut hanya 20 siswa Bu yang mengirimkan jawabannya Bu. Kemudian setelah diberikan instrumen tes, siswa menjawabnya, kemudian saya analisis kemampuan komunikasinya. Nah, kemudian saya berikan angket gaya berpikir melalui Google Form. Angket gaya berpikir ini saya ambil dari buku Quantum Learning, saya adopsi dari penelitiannya Grok. Nah, di situ saya ambil angketnya, saya adopsi, kemudian saya berikan ke siswa, kemudian siswa membalasnya melalui Google Form tersebut. Nah, nanti saya analisis, di situ di buku Quantum Learning sudah ada cara menganalisisnya, yaitu dengan menjumlahkan gaya berpikir mereka, nilai-nilai poin-poinnya, kemudian saya pilih dari satu gaya berpikir tersebut, kan ada SK, SA, AK, dan AA. Nah, itu saya pilih yang nilainya paling tinggi. Dari gaya berpikir sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, dan acak abstrak, saya pilih nilai yang paling tertinggi dari mereka. Jadi diperoleh dari masing-masing gaya berpikir tersebut satu siswa, sehingga total subjek ada 4 siswa Bu. Kemudian setelah itu saya lakukan wawancara tidak struktur. Terima kasih Bu. Dari angket yang paling tinggi, iya Bu. Untuk kemampuan komunikasi kan kita sudah melihat itu jawaban mereka. Nah, jadi selain nilainya paling tinggi, kita lihat jawabannya Bu, apakah ini mendukung untuk penelitian kita. Soalnya banyak siswa yang cuma jawab jawabannya saja Bu. Jadi untuk yang 20 mengerjakan Google Form dan instrumen tes. Kemudian setelah saya dapat datanya, saya analisis gaya berpikirnya, angket gaya berpikirnya, dan nilai yang paling tinggi dari setiap gaya berpikir tersebut saya ambil satu siswa, hingga total subjek yang saya ambil adalah 4 siswa Bu. Jadi mengesampingkan kemampuan komunikasinya kan? Tetap Bu, tetap pakai komunikasi. Saya lihat dari jawaban siswa tersebut Bu. Jadi setelah iya Bu. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu, ya Bu.
Maaf, Bu. Iya, iya benar, Bu. Ya, benar, Bu. Ya, benar, Bu. Benar, Bu. Di sini sudah tertulis di halaman 17 atas dasar tersebut peneliti menentukan sebanyak 4 subjek penelitian yang memiliki skor tertinggi dari setiap gaya berpikir dari hasil analisis angket gaya berpikir dan mampu berkomunikasi dengan baik berdasarkan hasil rekomendasi guru mata pelajaran matematika. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Iya, Bu. Yang pertama, kategori pertama. Ya. Kategori pertama acak abstrak yang diambil dia kemampuan komunikasinya gimana? Ya. Kalau dilihat dari nilai, kan dari rekomendasi guru. Untuk acak abstrak nilainya masih lumayan, Bu. Jadi dia tuh lumayan gimana ya, mau mengerjakan dan mau berusaha. Beda dengan acak konkret. Kalau acak konkret dia lebih ke yang penting selesai. Jawabannya mau benar mau salah, yang penting selesai kayak gitu, Bu. Sekuensial konkret. Kalau sekuensial konkret dari pengerjaannya dia sangat terstruktur, mulai dari langkah-langkah, terus permasalahannya apa saja. Dia ada di kategori apa? Kemampuan komunikasinya. Kalau untuk kemampuan komunikasinya, saya tidak mengkategorikan, Ibu. Saya tidak mengkategorikan komunikasi matematisnya, Ibu. Jadi gimana? Nah, bagusnya tuh, ini biar kelihatan, nanti kategorisasikan yang kemampuan kemampuan komunikasinya, ya tinggal tambahin lagi. Jadi kelihatan yang kamu ambil yang acak abstrak, dia kemampuan komunikasinya seperti apa. Baru nanti dijelaskan ada jawaban semuanya. Ya baik, Bu. Tapi itu tidak jadi patokan untuk ambil subjek ya. Patokan ambil subjek seperti yang tadi. Yang angket tadi. Tetap dari gaya berpikir. Iya. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau kategorisasi ini cuma mau melihat aja. Berarti berdasar. Oh, baik, Bu, baik, Bu. Berarti nanti saya masukkan sebelum ini ya, Bu. Sebelum berdasarkan hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada aturan untuk penentuan sampel atau sebelum menentukan banyaknya subjek, Bu. Oh, berarti iya. Baik, Bu. Baik, Bu. Berarti saya tambahkan nanti di setelah ngambil banyaknya 4 subjek tersebut atau di bawahnya itu, Bu. Saya masukkan tabelnya. Setelah subjek penelitian aja. Setelah subjek penelitian. Baik, Bu. Udah setelah subjek penelitian aja. Baik, Bu. Hasil komunikasi seperti apa, Bu? Ada di pembahasan bab 4. Itu kan saya masukkan ada tabel indikator dan karakteristiknya itu.
awal. Oh, di awal belum di awal Gimana sih? Halaman berapa itu? itu di bab 4 Ibu, di hasil dan pembahasan Ibu. Oh, jangan lupa. Ini di bab 4 jadi kan jadi di bab 4 kamu langsung. Di paling ini Bu, di masing-masing subjek di paling belakang. Oh, bukan. Maksudnya secara umum dulu. Yang secara keseluruhan kamu kalau yang itu ada, yang diversity ada. Tapi kenapa yang komunikasinya nggak ada? Kan kamu dua variabel. Nih, hasil analisis angket dia berpikir itu ada. Iya kan? Baik Bu. Ini kan hasil angket maksudnya kan? Iya. Hasil dari dia berpikir. Nah, hasil komunikasinya mana? Berarti nanti saya tambahkan di bagian apa Bu? Di bab 3 atau di mana Bu? Ini di bab 4. Berarti di atasnya yang tadi juga. Jadi sebelum ini tuh ada hasil komunikasi. Iya. Saya kan jadi nggak tahu di kelas ini komunikasinya gimana. Oke Bu. Ada yang Kenapa? Kayaknya karena nggak ada di sini. baik Bu. Ya. Ini semua hasil penelitian itu ada di hasil penelitian. Bukan cuma angket saya berpikir aja, tapi hasil komunikasinya juga ada. Kan hasil penelitian itu juga. Ya, baik Bu. Ya nanti hasil angket saya berpikirnya ada. Artinya ini disusunnya tuh berdasarkan komunikasi komunikasi. Nah hasilnya mana? Taruh di situ di hasil penelitian. Ya, Tapi kategori spesifika ya. ya baik Bu. Di pembahasan tuh enak. Oh yang AA itu dia kemampuan pemecahan masalah. Dia komunikasinya bagus apa? Dibahas. Ya, baik Bu. Bukan untuk mengambil subjek ya kategorisasi komunikasi subjek. Ya, baik Bu. Karena saya lihat di pembahasan ini kurang karena kamu ada subjek jadi harus detail. Siap Bu. Dok, bisa jelasin nggak sekarang hasil penelitianmu apa? Untuk hasilnya bentar, Bu. Siswa dengan gaya berpikir konkret bagaimana komunikasinya? Ada di halaman 38 Jangan dijelaskan lainnya saya tidak baca. untuk siswa analisis subjek sekuensial konkret. Dia mampu membuat diagram dari model matematika dan mampu menyatakan diagram ke dalam masa sehari-hari. Kemudian yang kedua, subjek Nah, berdasarkan analisis, kenapa siswa dengan gaya berpikir itu bisa melakukan hal tersebut? Ada nggak itu? di jawaban mereka Bu, analisis jawaban komunikasi mereka Bu. Itu dijelasin di situ. Ya, siswa dengan gaya berpikir konkret itu bisa memenuhi indikator pertama. Kenapa? Jadi ada kaitannya antara teori dari indikator yang pertama dengan gaya berpikir yang sekuensial konkret. Ya, karena belum ada, karena pembahasan ya satu paragraf Di tabel 4.3 bukankah seperti itu Bu? Atau bagaimana Bu? yang mana? Tabel 4.3 Kan yang itu, yang ini yang di pembahasan. Yang di pembahasan. di pembahasan. Oh, sebentar Bu. Saya buka dulu. Di pembahasan kan kalau ini mah hasil analisis ya hasilnya. Kalau ini kan pembahasan dibahas yang sekuensial konkret itu bagaimana di indikator mengungkapkan kembali. Di sini kan sudah tertulis untuk sekuensial konkret. Jadi per
indikator ibu dijelasinnya bu, bukan secara Ya, umum. nah harusnya di sini ada paparan. Menurutmu itu mengapa bisa demikian? Ada Berdasarkan hubungannya apa? berdasarkan hasil tes dan wawancara bu, atau bagaimana bu? Nah, kamu dapat temuan, kamu kan wawancara. Iya, Iya kan, berarti kamu ada temuannya. Kenapa siswa dengan berpikir seksual konkret ini mampu untuk mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasanya sendiri? Wawancara dulu, iya bu. ya. Itu nanti saya tambahkan bu. Jadi Berarti di sini bahasnya detail, bukan cuma oh saya berpikir ini dia memenuhi indikator ini, udah aja gitu, ya. ya, Tapi ada apa? Ada analisismu di situ. Oh dengan dia berpikir itu dia bisa ya, ya, gitu ya. Jadi nggak real gitu, kamu sedikit banget itu pembahasan dari masing-masing ya. ya, Jadi bisa ditambahkan. baik bu. Baik, itu aja Pak Dori. Iya pak. Iya pak. Saya di sini ingin melihat juga terkait dengan kemampuan komunikasinya di sini ya, terkait dengan kemampuan komunikasi yang sudah kamu temukan pada dasarnya apa sih gitu. Kalau yang saya lihat ini dari latar belakang pertama, ini kan hal-hal yang merupakan dari orang lain, itu yang merupakan sebuah permasalahan yang berada dari orang lain. Nah, permasalahan yang kamu makan sendiri itu di mana Untuk dari kemampuan komunikasinya? untuk permasalahan yang saya peroleh ada di studi pendahuluan yang saya dilakukan oleh Firdaus dan Aini 2019 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan komunikasi matematis di salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Kerawang masih dalam kategori rendah. Seperti itu Pak. Rendahnya kenapa? Nah, karena belum, kalau di sini kan tertulis kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan yang diberikan untuk kembali dikomunikasikan kembali ke dalam bentuk atau model matematika. Tadi sudah direvisi oleh Ibu Kiki bahwa harus diganti dengan indikator, dijelaskan lebih rinci. Nah, iya, maksud saya di sini juga saya nggak melihat orang lain yang kamu ini jelas memperlihatkannya gitu ya, permasalahan-permasalahan yang akan kemudian disampaikan, tapi di sini saya tidak memperlihatkan bahwa ini masalahnya di sini sudah selesai, tapi yang bisa diajarkan tadi sudah ditanyakan berarti Ya, saya minta dijelaskan kembali ya. ya, Yang siapa? kedua, ini selanjutnya saya ingin melihatnya adalah kenapa harus ada peninjauan dari gaya berpikir. Jadi karena setiap siswa itu mempunyai proses berpikir dan menyerap informasi secara berbeda-beda di masing-masing individunya. Di sini menurut Dwi Rahayu dan Firdausi 2016, gaya berpikir itu merupakan perbedaan cara siswa dalam menyerap informasi dan mengatur informasi antar siswa yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian diperkuat oleh penelitian Maulidiyah 2018 menyatakan bahwa simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir pada umumnya berupa kata-kata atau bahasa. Karena itu, sering dikemukakan bahwa bahasa dan berpikir mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti itu, Pak. Ini kamu kan mengelompokkan gaya berpikirnya itu ada seksual konkret, kemudian seksual konkret, abstrak konkret, acak abstrak dan acak abstrak dan acak konkret gitu ya. Ya. Ini dari hasil yang kamu ambil gitu ya, dengan cara yang kamu lakukan adalah dengan secara metodenya deskripsi
untuk instrumen, kita menggunakan instrumen tes kemampuan komunikasi matematis, kemudian angket gaya berpikir, kemudian wawancara tidak terstruktur, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi kan pertama untuk pengambilan subjek itu saya memberikan instrumen tes komunikasi matematis ke dalam sebuah kelas yang telah diizinkan oleh sekolah. Nah, saya berikan instrumen tes komunikasi matematis melalui WhatsApp dan Edmodo. Kemudian hanya 20 siswa yang memberikan jawaban tersebut kepada saya. Nah, dari tersebut kemudian saya berikan lagi angket gaya berpikir yang telah diadopsi dari buku Quantum Learning. Saya berikan melalui Google Form kepada siswa. Setelah itu, saya analisis datanya dengan rumus yang diberikan oleh Quantum Learning tersebut. Nah, kemudian setelah saya analisis, saya ambil dari masing-masing tipe gaya berpikir tersebut, saya ambil satu siswa. Jadi satu siswa sekuensial konkret, satu siswa sekuensial abstrak, satu siswa atak abstrak, satu siswa atak konkret. Jadi total subjek yang saya ambil adalah 4 subjek, Pak. Terus sekarang saya tanya, apa yang membedakan dari kemampuan antara tempat-tempatnya ini apa? Nah, kalau untuk sekuensial konkret, dia lebih mengutamakan panca inderanya dan dia juga dalam menuliskan jawaban atau memberikan hasil gagasannya, dia lebih terstruktur. Kemudian kalau untuk siswa sekuensial abstrak, dia terkadang memberikan dengan terstruktur, kadang tidak. Karena dia berpikir secara abstrak, yaitu menggunakan emosinya. Kemudian untuk acak abstrak, nah dia mengerjakannya tidak bisa atau lebih senang dalam belajar secara berkelompok, sehingga dia bisa menjawab dengan benar apabila dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyemangatinya. Kemudian kalau untuk baca konkret, yaitu lebih ke yang penting selesai. Nah, jadi dia selesai akan tetapi jawaban yang diperoleh mau benar mau tidak dia tidak dipedulikan. Seperti itu, Pak. Jadi untuk siswa sekuensial konkret ini dapat mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika ke dalam bahasa sendiri, itu bisa dilihat dari hasil jawaban siswa, Pak. Jadi di sini siswa telah membuat membuat grafik dari permasalahan, kemudian dia juga saat diwawancara bisa menjelaskan secara runtut, dan kemudian dia juga bisa menuliskan alasan kenapa dari grafik tersebut naik turun, Pak. Jadi dia bisa menjelaskan, dia bisa mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika ke dalam bahasa sendiri. Seperti itu, Pak. Maksud berarti indikator yang tidak dicapai ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Kalau untuk indikator yang tidak dicapai, yaitu indikator yang boleh saya lihat buku dulu ya, Pak, sebentar, Pak. Nah, jadi dari semua subjek tersebut, dari semua tipe gaya berpikir tersebut memiliki kesamaan, yaitu tidak dapat mencapai indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu menyatakan situasi, gambar, diagram, atau benda lainnya ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Seperti itu, Pak.
Itu untuk kesimpulan apa untuk saran Pak? Kalau untuk saran, Kan ini dari kesimpulan ini kan dia ternyata tadi kan kamu sudah menyampaikan ada permasalahan yang tidak tercapai seperti ini. Kemudian ada yang menyebabkan misalkan sebuah konflik yang mampu memanfaatkan kantor dan sebagainya itu apa saja dan sebagainya. Tapi kan setiap gaya berpikir itu berbeda-beda kan pencapaian kemampuannya ya. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kalau seandainya kemampuan dari ketiga dari keempat kemampuan gaya berpikirnya ini gitu ya supaya menjadi kemampuan komunikasi yang sama gitu artinya semua memenuhi semua indikator yang sama itu apa yang harus kita ambil gitu untuk yang sebuah konkret apa yang kalau dia ingin memiliki kemampuan yang sama seperti halnya yang acak abstrak gitu kan atau yang acak konkret gitu kan ya gimana. kalau untuk itu, jadi kita dengan gaya berpikir ini dapat bermanfaat untuk guru supaya bisa melakukan metode atau ya, ya Pak, Terus ada lagi yang acak konkret itu acak konkret ini dia mampu sampai sini gitu kan namun dia tidak mampu seperti ini gitu kan hal yang menyebabkannya kan tadi ada tuh gitu kan paham nggak. ya, Nah contohnya yang acak konkret biar dia bisa memiliki kemampuan yang sama dengan yang saya konkret kan kayak gimana jadi menurut kemampuannya itu sama mau gaya berpikir apapun cara supaya kemampuan komunikasinya sama itu bagaimana saya sederhananya gitu. iya, jadi kalau menurut saya pribadi mungkin dari proses pembelajarannya dia Pak, karena kan kalau gaya berpikir itu kayak lebih ke dalam dirinya masing-masing, dalam diri individunya siswa itu. Nah, jadi untuk semaksimal mungkin mereka melakukan proses pembelajaran yang mereka senangi. Penasaran ya maksud saya dari temuan kamu ini karena ketika ditanyain harus dari proses pembelajaran emang kamu mengevaluasi pembelajaran nggak menanyakan pembelajaran nggak wawancara tentang pembelajaran nggak Tidak Pak, bicara tempat berdiri tadi tidak Pak. tidak nah maksudnya bahwa di sini di dalam bab 4 ini untuk memenuhi semuanya kalau yang ini kan cuma diperlihatkan ini kurangnya ini lebihnya ini ke apa yang didapatkannya maksud saya adalah coba selain itu semuanya bagaimana memenuhi semuanya dari setiap gaya berpikir paham nggak dengan adanya yang kamu katakan tadi kalau contohnya orang pintar nih ini kan orang yang baca kan orang yang baca itu mau tiga indikator kemampuan komunikasi yang diakibatkan karena ini gitu kan dan menganalisis ceritanya dia baca dan kalau yang abstrak dia memenuhinya dua indikator apa tidak juga gitu kan kamu tahu kan itu masalahnya yang tidak itu karena dia bisa di sini nah kalau yang dua ini kalau yang abstrak dia misalnya dua kenapa karena gini nah artinya analisis antara keduanya itu analisis antara yang abstrak dengan yang acak itu aja ini harus diapain nih itu biar memiliki kemampuan yang sama bangga Sebenarnya kurang Pak, kurang. Jadi kan itu untuk dimasukkan ke dalam kesimpulan. Jadi eh, kan sebenarnya itu sudah ada di pembahasan Pak, atau bagaimana Pak? coba gimana pembahasannya Nah, tadi kan Ibu Kiki memberikan revisian seperti itu juga. Kan saya pembahasannya cuma siswa SK dalam indikator satu misal. Nah, dia dapat mencapai itu. Nah, tapi saya kurang menuliskan secara detail. Nah, tadi revisian dari Bu Kiki untuk menambahkan setiap detail dari indikator tersebut dari masing-masing gaya berpikir, Pak. nah itu coba diperbaiki lagi maksudnya dalam bab empatnya karena kalau hanya sekedar memperlihatkan ini dia berpikir ini kemampuannya ini gitu kan tapi kalau istilahnya gini anak yang memiliki
hasil temuan, bukan dari perkiraan kamu, bukan dari hasil temuan, paham nggak? Ya, dari Anak yang analisis. pintar gitu kan, dia itu bisa dapat nilai 9. Nah gitu kan, anak yang pintar misalkan ini saya nggak mau ke angka dan sebagainya juga, ini misalkan aja anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang biasa gitu kan. Nah anak yang pintar biasa mendapatkan nilai 5, dia akibatkan karena ini terus nilainya kenapa kayak 100 gitu kan, dan dia melakukan sini kayak gitu kan, Ya, kemudian setelah dia dapatkan itu dan akhirnya kuliah lagi ya, dan sedangkan yang saya lakukan adalah bagaimana semua kemampuan anak itu memiliki kemampuan nilai yang sama gitu, istilahnya 100 semuanya gitu, dari hasil analisis cara gayanya itu paham nggak? ya. Berarti tinggal nambahin detail-detail, detail-detail kenapa dia bisa dapat, kenapa dia bisa enggak kayak gitu kan Pak? Kenapa dia bisa Nah meng itu ya, yang dilakukannya ya. ya di pembahasan Pak. Siap. Oke itu ya, jadi nanti sebagai catatan itu saja di bab 1 bab 2 berikutnya, bab Ya. 1 bab 4 dan juga di kesimpulannya terkait ya, Kalau kesimpulan, ini terkait dengan saran, ini kan ada cara-cara ya. ya, Kalau untuk yang kesimpulan tadi digantinya yang kayak gimana ya Pak? ya Kan gimana? nanti apa disamakan kayak pembahasan atau seperti apa Pak? Enggak, kalau kesimpulan enggak ada masalahnya. Oh nggak ada. Enggak, kalau di kesimpulan enggak ada, cuma maksudnya pembahasan yang tadi itu karena saya melihatnya dari kesimpulan yang kamu ambil gitu, di pembahasannya, tapi enggak Ya ya. ada hal itu gitu, yang bisa menyebabkan itu semuanya apa terkait dengan temuan-temuan yang kamu ini bilang dia hanya 3, dia hanya 2, dia hanya 4 dan sebagainya. Berarti kesimpulan tidak ada masalah ya Pak? Paham nggak? Ya. Berarti kesimpulan Dan ketika kamu bicara tadi, oh harusnya dari proses baik Pak. di pembahasannya, terus yang kedua dari sarannya ini, selanjutnya dari sarannya ini saya ingin melihatnya dalam saran secara langsung terkait dengan gaya-gaya berpikir tadi. Gaya-gaya berpikir tadi harusnya kayak gimana sih? Kalau ini kan gaya berpikir yang siswa berbeda, metode pembelajaran itu kan secara umum kamu kan mengkaji empat-empatnya, ada gaya berpikir yang kakak harus gimana, yang ini harus gimana, yang ini harus gimana, yang acak gimana dan sebagainya. Berikan saran untuk para pekerja Ya Pak. Tapi kan saya melalui online Pak. Jadi kan hanya meneliti via analisis angket dan analisis instrumen saja Pak. Nah nanti menuliskannya bagaimana Pak? Kan karena kan misalkan kalau yang AA itu kan dia harus secara berkelompok pembelajarannya agar lebih bagus. Nah itu saya tuliskan di saran atau bagaimana Pak? Kan kalau penelitian saya ini kan semuanya berarti ditulis saja Pak, meskipun penelitian saya ini semuanya serba online Pak. Soalnya tidak ada tatap muka sama sekali. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk bisa eh, tanda tangan atau ACC dan lain-lainnya maksimal tanggal berapa? Segera perbaiki, nanti lihat saya nanti setelah saya juga dari buku yang barunya saya akan besok atau lusa kirim secara profesional ya, Via WhatsApp Pak, apa email? WhatsApp saja boleh. Baik, terima kasih Pak. Baik, silakan. Sekian sidang skripsi saya hari ini.